Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Satria Atmaja. Saya Safira Kamilia Imansyah. Saya Gira Kurmayana. Saya Astuti Ramolida. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Dimulai dari Raihan. Pertama, ada library reader, ada library dplyr, ada library gpplot, ada library lubridat. Yaitu load library yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah memanggil library yang dibutuhkan. Saya menggunakan reader untuk membaca file CSV, dplyr untuk memanipulasi data, ggplot untuk visualisasi, dan lubridat untuk membantu pengolahan data tanggal. Yang kedua, ada load file clean financial data, yaitu memuat financial data CSV ke dalam data frame bernama financial data sesuai dengan ketentuan tugas. Data ini merupakan data yang sudah bersih dan proses Python yang siap lebih untuk menggunakan R. Yang ketiga adalah menambahkan kolom growth sales. Setelah data berhasil dimuat, saya membuat kolom baru bernama growth sales. Kolom ini dihitung dari hasil perkalian antara unit sold dengan sales price. Gross sale mempresentasikan total penjualan kotor sebelum diskon. Yang keempat, menambahkan kolom sales. Kemudian saya menambahkan kolom sales yaitu hasil pengurangan gross sales dengan diskon. Kolom ini menunjukkan nilai penjualan bersih setelah diskon diberikan. Yang kelima, menambahkan kolom profit. Selanjutnya saya menambahkan kolom profit yang dihitung dari sales dikurangi COGS. Kolom profit ini menunjukkan keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dan setiap transaksi. Yang keenam ada menyimpan financial data ke CSV. Setelah 3 kolom berhasil ditambahkan, saya menyimpan data frame financial data ke dalam file CSV dengan nama financial data CSV sesuai instruksi yang ada di tugas besar. Yang ketujuh, menghitung total keuntungan. Pada tahap berikutnya, saya menghitung total keuntungan keseluruhan dengan menjumlahkan seluruh nilai pada kolom profit. Hasil perhitungan total profit kemudian ditampilkan pada konsol RStudio. Berikutnya untuk yang ke-8 yaitu konversi kolom data. Selanjutnya saya mengonversi kolom data menjadi format tanggal atau date format agar dapat digunakan dengan benar dalam analisis waktu seperti bulanan dan tahunan. Lalu yang ke-9 menghitung visualisasi keuntungan per bulan. Setelah itu saya menghitung total keuntungan berdasarkan bulan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan bulan dan menjumlahkan profitnya. Hasilnya kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Kemudian untuk yang ke-10, menghitung dan visualisasi keuntungan per tahun. Langkah selanjutnya adalah menghitung total keuntungan berdasarkan tahun. Data dikelompokkan berdasarkan tahun, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik batang untuk melihat perbandingan keuntungan antar tahun. Lalu yang ke-11 yaitu menghitung dan visualisasi keuntungan per produk. Saya juga menghitung total keuntungan berdasarkan produk dengan cara mengelompokkan data berdasarkan nama produk. Visualisasi grafik batang digunakan untuk melihat produk mana yang memberikan kontribusi keuntungan terbesar. Lalu yang ke-12 yaitu menghitung dan visualisasi keuntungan per negara berdasarkan negara. Grafik batang digunakan untuk membandingkan kontribusi keuntungan dari masing-masing. Selanjutnya, untuk yang ke-13 yaitu filter data bulan Desember 2025. Kemudian saya memfilter data khusus untuk bulan Desember. Dari data tersebut, saya menampilkan 3 data dengan nilai profit paling kecil sesuai dengan instruksi oleh tugas. Lalu yang ke-14 yaitu mencari data dengan profit negatif. Pada tahap berikutnya, memfilter seluruh data yang dimiliki profit bernilai negatif yang berarti transaksi mengalami kerugian. Data ini disimpan dalam daftar frame baru bernama financial loss. Kemudian untuk yang ke-15 yaitu terakhir menyimpan financial loss ke CSV. Terakhir data frame financial loss disimpan ke dalam CSV dengan nama financial loss CSV. Dengan demikian seluruh tahapan pengolahan data menggunakan R telah selesai dan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Demikian penjelasan pengolahan data dari saya dan Rehan menggunakan R pada bagian PDR. Terima kasih.
Selanjutnya ada pengolahan data Python. Pertama, kode Python ini bertujuan untuk melakukan pembersihan data pada file laporan keuangan sebelum disimpan kembali. Yang pertama ini ada impor dan pemuatan data. Program akan membaca file yang bernama raw financial data. Data ini dimuat untuk menggunakan pandas dengan pengaturan pemisah kolom berupa titik koma dan titik sebagai penanda desimal. Lalu yang kedua ada pembersih baris. Kami melakukan 2 tahap penyaringan untuk memastikan kualitas data. Yang pertama ada menghapus baris kosong. Ini menghilangkan baris pada kolom unit sold. Lalu yang kedua ada menghapus nilai 0 dengan mengeluarkan transaksi di mana jumlah unit yang terjual adalah 0 karena dianggap tidak valid untuk analisis penjualan. Lalu yang ketiga ada pengisian harga jual. Program akan memeriksa setiap baris jika ditemukan produk dengan harga jual atau sales price yang bernilai 0. Program akan mengisi harganya secara otomatis berdasarkan jenis produknya. Contohnya, produk A diisi dengan harga 7, produk X diisi dengan harga 125, produk Z diisi dengan harga 350, dan seterusnya. Lalu, yang keempat ada seleksi kolom dan penyimpanan. Program hanya mengambil kolom-kolom penting saja seperti date, country, product, unit sold, sales price, dan sebagainya untuk merapikan struktur tabel. Hasil pembersihan ini kemudian disimpan otomatis ke dalam file baru yang bernama Clean Financial Data CSV. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari data analisis. Penjelasan singkat, data info, data describe digunakan untuk memahami tipe data dan melihat ringkasan statistik, seperti rata-rata dan nilai maksimum penjualan. Terus, fungsi ini sangat penting untuk mengelompokkan data sehingga kita bisa melihat performa spesifik tiap kota atau kategori produk. Yang selanjutnya ada visualisasi. Visualisasi yaitu ada bar chart, cocok untuk membandingkan total penjualan antar barang. Ada pie chart memberikan gambaran kontribusi setiap kategori produk terhadap total pendapatan. Terus ada scatter plot digunakan untuk melihat pola apakah peningkatan jumlah unit terjual selalu berbanding lurus dengan total penjualan. Terima kasih. Di sini kita bisa lihat ini adalah hasil dari outlier detection unit sold yang dihasilkan dari codingan yang berada di Python. Lalu bisa digeser gambarnya. Lalu gambar berikutnya di sini ada outlier detection, yang ini total sales. Gambar berikutnya. Dan ini adalah diagram total penjualan per cabang. Yang pertama itu ada Bandung, lalu ada kenaikan di Jakarta, lalu ada penurunan lagi di Kota Medan yang ketiga, dan berikutnya di Kota Surabaya, kenaikan tertinggi pada di Kota Surabaya. Berikutnya ada penurunan lagi di Kota Yogyakarta. Gambar berikutnya. Ini adalah total penjualan per kategori produk. Yang pertama itu kebutuhan rumah tangga yang paling tingginya. Yang kedua ada makanan. Lalu yang ketiga ada minuman. Minuman terjadi penurunan di minuman dari makanan. Lalu kenaikan lagi di perlengkapan pribadi. Berikutnya penurunan kembali di produk kebersihan. Gambar berikutnya. Dan yang gambaran terakhir adalah hubungan unit terjual dan total penjualan atau unit sold yang dihasilkan dari hasil Python. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.